Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A Praktikum Biokimia 2 yang beranggotakan saya Ahmad Syafiq Razan, saya Ana Delga Pratini, saya Ria Dianini, saya Disa Yudita, saya Fiana Cecilia. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai praktikum kami yang berjudul Pembuatan asam cuka. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu bertanggung jawab, mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen pembuatan cuka apel. Alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan adalah neraca, toples, gelas beker, spatula, saringan, batang pengaduk, blender, dan pisau. Adapun bahan yang digunakan adalah buah apel 1 kilo, gula 25 gram, ragi 10 gram, dan asam cuka 10 ml. Materi singkat. Buah apel atau Malus sylvestris Mill merupakan salah satu hasil pertanian yang tersedia sepanjang tahun dan dapat dijadikan bahan baku dalam pembuatan asam asetat dengan fermentasi. Buah apel banyak dikonsumsi sebagai buah segar. Selain rasanya yang menyegarkan, juga banyak mengandung zat yang dapat mencegah dan menyembuhkan penyakit. Buah apel dapat dijadikan bahan baku untuk pembuatan asam cuka. Proses pembuatannya yaitu cukup sederhana, yakni gula dari ekstrak apel diubah oleh ragi menjadi alkohol dan diteruskan dengan penggunaan Acetobacter aceti hingga menghasilkan cuka apel. Cuka adalah suatu kondimen yang dibuat dari berbagai bahan yang bergula atau berpati melalui fermentasi alkohol yang diikuti dengan fermentasi asetat. Produk ini merupakan suatu larutan asam asetat dalam air yang mengandung cita rasa, zat warna dan substansi yang terekstrak, asam buah, ester, garam-garam organik dari buah yang berbeda sesuai dengan asalnya. Prinsip pembuatan cuka buah yaitu fermentasi alkohol dan asam asetat. Proses pertama melibatkan aktivitas Saccharomyces cerevisiae, yaitu pengubah gula-gula sederhana menjadi alkohol dalam kondisi anaerob pada pH 3,5 sampai 6, suhu tumbuh yang efisien 28 sampai 35 derajat Celcius. Sedangkan proses kedua yaitu melibatkan aktivitas bakteri Acetobacter aceti yang mengubah alkohol dengan kadar tertentu menjadi sejumlah asam asetat dalam kondisi aerob pada suhu optimum 15 sampai 34 derajat Celcius dengan pH 3 sampai 4. Kriteria mutu cuka yang utama adalah kandungan asam asetatnya. Pada fermentasi ini terjadi perombakan glukosa menjadi alkohol dan gas CO2, di mana reaksi yang terjadi yaitu secara anaerob. Selanjutnya, alkohol yang dihasilkan akan dioksidasi menjadi asam asetat secara aerob. Pada fermentasi alkohol, medium fermentasi yaitu medium air kelapa, apel, buah-buahan lain, dan ditambahkan ragi dan gula. Penambahan gula ini untuk menghasilkan biomasa sel yang optimum dalam mengubah substrat pada awal fermentasi dan untuk mempersingkat masa adaptasi sel ragi dalam media. Gula akan dipecah oleh sel-sel ragi menjadi alkohol, sedangkan fungsi ragi di sini yaitu akan menghasilkan enzim interfase yang akan memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa menjadi CO2 dan alkohol. Prosedur percobaan. Yang pertama, cucilah buah apel sampai bersih dengan air mengalir. Yang kedua, timbang buah apel sebanyak 1 kilo, lalu dipotong menjadi bagian kecil-kecil. Berikut adalah prosesnya.
Yang ketiga, ditambah 25 gram gula dan air yang telah dimasak sebanyak 25 ml di blender, kemudian disaring dan diambil ekstraknya. Berikut proses penambahannya. Yang keempat, ditambahkan 10 ml asam cuka dan diaduk hingga rata. Yang kelima, ekstrak apel yang diperoleh dimasukkan ke dalam wadah atau toples, kemudian ditambah 10 gram ragi Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya, tutup wadah fermentasi dan diamkan selama 15 hari. Yang ketujuh, setelah 15 hari, tutup wadah fermentasi dibuka, ditutup dengan kain serbet. Yang kedelapan, lanjutkan fermentasi selama 7 hari. Yang kesembilan, saringlah cuka apel tersebut. Dan yang ke-10, masukkan ke dalam botol kemasan. Pembahasan. Pada praktikum kali ini dilakukan percobaan pembuatan asam cuka dari buah apel secara enzimatis. Tujuan percobaan ini adalah untuk membuat asam cuka dari buah apel. Untuk mendapatkan asam cuka tersebut, apel difermentasi secara anaerob untuk membentuk alkohol, kemudian secara aerob agar menjadi asam asetat. Proses fermentasi dimulai dengan mencuci buah apel untuk menghilangkan kotoran-kotoran pada buah apel yang akan diproses selanjutnya. Apel yang digunakan adalah jenis apel malang segar sebanyak 1 kg. Pemilihan buah apel karena pada buah ini terkandung kadar keasaman yang tinggi dan juga air dan gula yang cukup banyak. Selanjutnya, apel dipotong menjadi bagian kecil-kecil untuk mempermudah proses penghalusan dengan blender. Penghalusan apel beserta kulitnya ini dilakukan untuk mendapatkan bubur apel yang kemudian disaring dengan ragi. Penambahan gula dilakukan untuk membantu jalannya fermentasi dan menghasilkan biomasa sel yang optimum dalam mengubah substrat pada awal fermentasi dan untuk mempersingkat masa adaptasi sel ragi dalam media, yang kemudian penambahan ragi ini untuk menghasilkan enzim interfase yang akan memecah sukrosa atau gula menjadi glukosa dan fruktosa menjadi karbon dioksida dan alkohol. Disinilah terjadi reaksi secara anaerob. Langkah selanjutnya yaitu penambahan 10 mg asam cuka, di mana asam cuka ini ditambahkan untuk menginisiasi proses fermentasi dengan memperkenalkan bakteri asetat yang sudah ada dalam cuka ke lingkungan ekstrak apel. Bakteri asetat ini akan membantu mengubah alkohol menjadi asam asetat, yang merupakan komponen utama dari cuka. Selain itu, asam cuka juga dapat membantu menjaga pH ekstrak apel dalam kisaran yang optimal untuk pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi, termasuk ragi dan bakteri asetat. Penambahan asam cuka ini juga menghasilkan karakteristik rasa-rasa asam yang khas pada cuka apel yang dihasilkan dan mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan agar fermentasi berlangsung dengan lancar. Langkah berikutnya yaitu wadah fermentasi disimpan, ditutup, dan dibungkus kertas untuk menciptakan suasana yang anaerobik, yang berarti tanpa udara dan oksigen untuk membantu menghasilkan alkohol. Selain itu, agar mencegah kontaminasi dari mikroorganisme seperti bakteri atau jamur yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi proses fermentasi dan kualitas cuka apel yang dihasilkan. Fermentasi dilakukan selama 15 hari pertama untuk menghasilkan alkohol melalui aktivitas ragi dan gula, kemudian mengubah alkohol tersebut menjadi asam asetat melalui aktivitas bakteri asetat. Praktikum yang kami lakukan ini masih dalam tahap di atas. Untuk tahap selanjutnya akan dilakukan setelah fermentasi kami cukup 15 hari. Kemudian perlakuan dilanjutkan dengan membuka tutup wadah fermentasi dan ditutup dengan kain serbet, kemudian difermentasi lagi. Kesimpulan. Terdapat 5 kesimpulan dari praktikum kali ini. Yang pertama adalah ada
Ada dua proses fermentasi yang terjadi, yaitu fermentasi pembentukan alkohol dengan yeast Saccharomyces cerevisiae dan fermentasi perubahan alkohol menjadi asam asetat dan air dengan bakteri Lactobacter aceti. Yang kedua, fermentasi dilakukan selama 15 hari pertama untuk menghasilkan alkohol melalui aktivitas ragi dan gula yang kemudian mengubah alkohol menjadi asam asetat melalui aktivitas bakteri asetat. Yang ketiga, penambahan gula dilakukan untuk membantu jalannya fermentasi dan menghasilkan biomasa sel yang optimum dalam mengubah substrat pada awal fermentasi dan untuk mempersingkat masa adaptasi sel ragi dalam media. Yang keempat, fermentasi disimpan dengan ditutup dan dibungkus kertas untuk menciptakan suasana yang anaerobik, yang berarti tanpa udara dan oksigen, untuk membantu menghasilkan alkohol. Selain itu juga mencegah kontaminasi dari mikroorganisme, bakteri, atau jamur yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi proses fermentasi dan kualitas cuka apel yang dihasilkan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu fungsi ragi di sini itu untuk menghasilkan enzim interfase yang akan memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa menjadi karbon dioksida dan alkohol. Sekian video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.